dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Light Audience. Kembali lagi saat ini ya di PR Corner, dan halo semuanya. Senang sekali hari ini bisa kembali menemani Anda semuanya di malam hari ini. Yang pasti PR Corner ini akan berlangsung dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan kami ingatkan lagi, setiap hari Senin ya kita akan memasuki PR Corner ini. Dan telah hadir di studio seperti biasa ibu kita yang cantik ini. Hari ini bajunya warna apa sih Bu ini? Aduh, ini warnanya warna sendu. Soalnya hujan terus sih hari ini. Apa kabar Bu? Baik Mas Seminggu Kevin. Seminggu ya nggak terasa. Ya, malam ini kita kedatangan tamu yang juga istimewa, Mas Kevin, dan topik yang sangat menarik sekali, yaitu tentang PR role in building image for a new company. Tamu kita malam ini, yang cantik, namanya Ibu Aditya Wardani. Beliau adalah Head of Public Relations Net TV. Selamat malam, Aditya. Ibu Prita, Mas Kevin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cantik sekali Bu. Mas Kevin seneng ya kalau yang cantik-cantik ada di sini ya, semangat. Iya, panggilannya Adit. Mbak Adit ya. Mbak Adit masih muda sih ya, jadi Mbak aja ya. Nah, Mbak Adit mau nanya dong. Net TV ini kan tergolong masih baru, namun sudah menjadi trendsetter tersendiri ya. Mungkin bisa di-share kerja dan peran PR-nya di Net TV itu seperti apa sih dan gimana ya gitu. Bangun image-nya itu loh Mbak. Karena tema malam hari ini pas banget nih, PR role in building image for new company. Kalau kembali ke 2 tahun yang lalu, sebetulnya sih kalau dibilang Net TV ini baru, enggak 100% baru juga sih ya. Oh gitu. Karena kan ini sebenarnya rebranding, proses rebranding dari sebuah stasiun TV lokal. Waktu itu Space Tune, kemudian diakuisisi, diganti nama on airnya menjadi Net TV. Kemudian target audiensnya juga yang tadinya kids, kita perluas jadi family. Tapi kidsnya masih ada? Kidsnya masih ada. Oh gitu. Masih tapi cuma ada. sebagian kecil ya? Ya, karena makin kesini konten Net sendiri itu memang majority untuk family sama teen. Itu building image-nya tuh gimana supaya anak muda kok akhirnya maunya ke Net gitu ya. Terus kok jadi kayaknya jadi ngetren banget gitu ya. Saya juga pengen tahu tuh gimana tuh strategi PR-nya. Iya. Jadi sebetulnya strategi PR di Net ini nggak lepas dari seluruh bagian yang ada dalam Net TV sih, dari mulai kontennya sendiri, dari teman-teman yang memproduksi acara punya konsep seperti apa gitu. Kemudian teman-teman selain PR juga namanya perusahaan baru, sense of belongingnya juga masih besar gitu ya. Jadi mereka juga bantu gitu mempromosikan Net, walaupun mereka bukan orang PR gitu. Mereka merasa bangga aja. Kemudian itu juga tadi satu tuh teknik juga tuh, membuat karyawan semua jadi bangga. Dan dengan dengan sukarela ya mempromosikan, karena tahu di tempat mereka bekerja dan harapan mereka di sini. Terus lagi Mbak Adit, kemudian karena achievementnya juga lumayan banyak ya Bu. Jadi dalam 2 tahun Net itu udah meraih banyak sekali penghargaan gitu. Jadi gimana ya, kita sebagai karyawan juga merasa bangga gitu dengan achievement perusahaan kita. Otomatis mereka mempromosikan lagi gitu. Dan sekarang kan sosial media nih cepet banget gitu ya. Sekali nge-tweet, sekali posting di pet atau di Instagram, semua udah tahu. kalau menurut Mbak Dita sejauh ini yang paling berperan dalam membangun image televisi itu apa ya? Saya tahu kan Mbak Dita juga sebelumnya bekerja di televisi station lainnya ya. Dan juga kan biasanya kalau ada stasiun TV baru, terus karyawannya baru, pindahan dari TV ini, dari radio ini gitu kan, jadi mix culture gitu ya. Nah itu gimana caranya tuh membangun satu image yang akan ditonjolkan dari Net TV itu apa, itu ada nggak gimana? Jadi kebetulan mungkin di awal Net TV kita memang masa-masa penuh adaptasi lah Bu. Karena dari berbagai macam station itu yang udah pengalaman, yang experience, terus karyawan fresh graduate-nya juga baru banyak gitu kan. Kita angkatan pertama itu ada sekitar 200 orang. Terus beberapa bulan kemudian langsung ada angkatan kedua yang fresh graduate itu 200 orang lagi gitu. Jadi memang culture-nya baru gitu. Nah, setahun pertama tuh penuh
adalah masa-masa adaptasi, kemudian kita menggodok SOP karena kan namanya perusahaan baru, walaupun punya background pernah masing-masing, stasiun TV ini, stasiun TV itu, kita kan tapi di situ perusahaan baru gitu, jadi kita membuat SOP sendiri gitu. Apalagi background saya, jujur saya bukan orang PR gitu, saya dari news, sempat masa adaptasinya lumayan lama gitu, karena saya sempat terkaget-kaget dari bayangan saya PR yang pekerjaannya handling media, terus visit-visit, ternyata ketika udah turun ke lapangan bukan cuma itu gitu. Jadi PR di TV itu lumayan tingkat kesulitannya itu lumayan tinggi. Bagaimana mempertahankan image net, dan katanya kalau Bu untuk Bu Prita, aduh, saya dapat pertanyaan nih malam juga bonus. Bu, gitu kan ya. Untuk company baru biasanya apa target yang dibebankan ke PR? Saya juga mau tahu tuh jawaban. Nah, mau siapa? Adit dulu atau? Boleh. Ya, Adit dulu dong, yang tamunya. Untuk mempertahankan image net ya Mas. Jadi sebetulnya kalau bicara soal stasiun TV, image-nya itu nggak lepas dari program yang ditayangkan gitu. Jadi mau sebagus apapun strategi yang dibangun oleh PR-nya, oleh bagian promonya, tapi kalau programnya juga tidak mendukung, ya akan lari sendiri-sendiri gitu. Jadi selama ini sih kami berusaha berkoordinasi secara internal. Setiap minggu itu kami ada meeting operasional di situ. Kami mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan PR, mensinkronisasikan dengan kebutuhan program. Jadi intinya sebetulnya core-nya adalah program, ya. Kemudian kami support. Jadi kalau image-nya mau terus bagus, ya programnya juga harus terus bagus. Iya. Gitu sih. oh berarti produsernya benar-benar kerja keras ya. Iya. Quality control dari program sendiri, konsistensi dari program sendiri itu memang mungkin setiap hari kali dibahas itu kan, dan begitu juga habis. Selain itu harus kreatif juga Mas Kevin. Jadi selain kerja keras juga harus kreatif supaya tetap dicintai dan diminati ya. Betul. Jadi banyak faktor memang. Nah ini kita tadi pertanyaan dulu. Oh gitu ya. Saya nungguin juga. Iya. Enggak, jadi Gimana gini, sih, Bu? kalau Beban apa sih? Beban yang pertama ya, seorang PR tuh tidak bisa membangun image satu company tanpa terlebih dahulu membangun image company itu di dalam karyawannya sendiri. Nah, jadi internal relation tuh sangat penting sekali. Jadi tadi untuk menyampaikan konsep dari perusahaan ini seperti apa, misi dan visi perusahaan seperti apa. Terus juga seorang PRD itu juga untuk internal dia harus bisa membaca CEO ataupun pioneer ataupun founder punya keinginan atau leadership stylenya seperti apa ya, sehingga dengan demikian itu bisa terjalin hubungan yang harmonis di dalam internal perusahaan. Itu udah pasti akan ada energi bagus untuk keluarnya. Nah jadi itu PR tuh harus bisa dulu untuk untuk internal relationnya itu harus bagus. Kemudian setelah itu baru ke masyarakat. Karena itu mencapai masyarakat harus melalui media. Dan di PR tuh ada namanya public relation. Jadi segala sesuatunya itu tidak bisa disampaikan untuk semua orang. Jadi untuk pada kalangan tertentu. Nah itu juga seorang PR dia harus bisa melihat perusahaannya itu di mana letaknya, kepentingannya di mana. Apakah seperti net tadi untuk teenager, untuk anak-anak. Nah untuk saya sama Mas Kevin yang udah senior itu gimana juga cara mengkomunikasikannya. Nah setelah itu berhasil mendapat simpati kita, tentu sudah pasti kita akan mendukung net dan bahkan merekomendasikan. Nah jadi PR tuh paling gitu dulu Mas Kevin. Yang pertama harus internal perusahaan dulu, baru kemudian keluar. Nah jadi gunanya apa? Supaya jangan orang yang di dalam itu nggak tahu apa-apa, justru orang di luar lebih tahu dulu ya. Dan perusahaan itu akan didukung oleh seluruh karyawannya apabila karyawannya ini juga merasa bangga, merasa dihargai, apalagi terutama untuk kesejahteraan karyawan.